nama saya Rizky Ananda dengan NIM F1F11967. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang soalnya adalah jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh konkret yang menjamin data penelitian dalam bidang farmasi harus memenuhi syarat valid dan reliable. Sebelumnya uji validitas sendiri syarat yang pertama yaitu instrumen dapat mengukur apa yang hendak diukur. Contohnya misalkan penggaris merupakan instrumen yang valid untuk mengukur panjang tetapi tidak valid untuk mengukur berat. Yang kedua, terdapat jenis-jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk ini bersifat teoretik dan dinilai oleh pakar, ahli atau dosen berdasarkan keilmuannya apakah instrumen tersebut dibuat telah memenuhi syarat atau belum. Yang kedua ada validitas isi atau konten yang dimana diuji apakah butir pernyataan yang dibuat sudah sesuai dengan indikator yang ada dan dinilai oleh orang yang pakar dalam bidangnya, sama seperti dengan validitas konstruk. Misalkan seperti dalam pernyataannya apakah ada kalimat ambigu, struktur kalimat yang salah, petunjuk yang tidak jelas, atau jawaban yang mudah ditebak. Yang ketiga yaitu validitas butir teks. Validitas ini digunakan dengan menentukan derajat kepercayaan suatu instrumen melalui teknik statistik atau uji coba dahulu sebelum instrumen dimasukkan ke dalam penelitian untuk mengetahui skor validitas. Adapun contoh uji validitas yaitu saya mengambil contoh dari pengembangan kuesioner kepuasan pasien untuk pelayanan farmasi klinik, yaitu yang dimana langkah awal yang dilakukan untuk mengembangkan kuesioner adalah mendeskripsikan layanan farmasi klinik yang dilakukan di puskesmas, apotek, dan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Standar pelayanan farmasian di apotek diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan di rumah sakit diatur oleh Menteri Kesehatan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikategorikan berdasarkan 5 dimensi mutu pelayanan yaitu seperti kendala, responsif, sarana, jaminan, dan empati. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu penilaian sebelum mendapatkan pelayanan yang disebut sebagai harapan dan penilaian setelah pelayanan yang disebut dengan persepsi. Yang diinginkan oleh harapan menunjukkan suatu keadaan yang diinginkan oleh responden, sedangkan persepsi adalah gambaran mengenai apa yang secara nyata diperoleh oleh pasien. Pasien melakukan penilaian pada kuesioner menggunakan skala Likert dengan rentang skor dari 1 sampai dengan 4. Skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, skor 4 sangat setuju. Hasil penilaian oleh responden kemudian diuji validitasnya dan pengujian validitas kuesioner ini yang digunakan berdasarkan validitas konstruksi sebelum kuesioner disebarkan pada responden terlebih dahulu diuji cobakan kepada 30 responden dengan jumlah minimal 30 responden. Distribusi skor atau nilai akan lebih mendekati kurva normal. Untuk menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor, total digunakan teknik korelasi produk momen yang rumusnya seperti di samping saya. Dinyatakan valid jika koefisien korelasi produk momen melebihi 0,3 dan nilai R hitung lebih besar dari R tabel serta nilai signifikan lebih kecil dari alfa. Hasil uji validitas dapat dilihat pada gambar di samping saya yaitu gambar 1, 2, dan 3. Kemudian uji validitas ini dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan korelasi produk momen dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel tiap butir pernyataan. Nilai R tabel untuk 30 orang responden sebesar 0,361. Apabila nilai R hitung lebih besar dari 0,361, maka butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Kemudian uji validitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang ingin diuji. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur apakah setiap butir pertanyaan dalam variabel penelitian tersebut dapat dimengerti oleh responden sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat serta mempertimbangkan
apakah setiap butir yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor tertentu tidak benar-benar memenuhi fungsinya untuk mengukur faktor yang dimaksud. Dari gambar 1, 2, dan 3 yang ada di samping saya menunjukkan nilai R hitung masing-masing pernyataan pada tiap kategori, di mana nilai R hitung seluruh pernyataan pada kuesioner puskesmas, apotek, maupun di rumah sakit menunjukkan lebih dari 0,361. Hal ini dapat kita simpulkan atau menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid. Pernyataan yang valid, reliabilitas, kita harus mengetahui dulu pengertian dari reliabilitas. Maksud dari reliabilitas yaitu instrumen dikatakan reliable ketika atau jika instrumen tersebut dicobakan di dalam waktu yang berbeda, orang yang berbeda, tapi akan memberikan hasil dan metode yang sama. Instrumen harus dapat dipercaya, konsisten, dan relevan dengan topik yang kita ambil. Sebagai contoh uji reliabilitas, sama seperti contoh uji validitas tadi, saya mengambil contoh pengembangan kuesioner kepuasan pasien untuk pelayanan farmasi. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pada literatur ini dengan menggunakan model Crunchbench Alpha yang bisa dilihat rumusnya di samping saya. Kuesioner dapat dikatakan reliable jika memiliki nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Hasil yang diperoleh dari uji reliabilitas dengan menggunakan model Crunchbench Alpha, kuesioner dinyatakan reliable apabila nilai Crunchbench Alpha lebih besar dari 0,6. Pada tabel di samping saya dapat kita lihat bahwa nilai R value memenuhi syarat uji reliabilitas sehingga kuesioner dinyatakan reliable. Reliabilitas sendiri merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk kuesioner. Uji reliabilitas ini dilakukan per kelompok, yaitu dengan harapan untuk dan persepsi pada kuesioner apotek serta harapan dan persepsi pada kuesioner rumah sakit dengan nilai Crunchbench Alpha pada masing-masing dimensi pada tiap kategori memiliki nilai lebih dari 0,6 yang berarti seluruh pernyataan dinilai reliable. Dari kedua hasil penelitian ini, bahwa kuesioner yang disusun dinyatakan valid dan reliable berdasarkan uji yang dilakukan. Hasil uji validitas dan reliable menunjukkan bahwa kuesioner yang disusun untuk mengukur kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi klinik di puskesmas, apotek, dan rumah sakit dinyatakan valid dan reliable. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.